Sebelumnya, perkenalkan, saya Sifta dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 7 Purworejo. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu tokoh nasional, Sultan Syahrir. Yang pertama, kita akan membahas mengenai biodata singkat Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang tanggal 5 Maret tahun 1909. Beliau wafat di Zurich, Swiss tanggal 9 April tahun 1966. Pendidikan terakhirnya yaitu di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perjuangan Sultan Syahrir bersama Hatta. Hatta dan Syahrir mendirikan PNI baru pada tahun 1931. PNI baru yang dibentuk berbeda dengan PNI lama karena pada PNI baru bersifat kaderisasi yang mengutamakan pendidikan bertahap bagi para anggotanya untuk menjadi aktivis pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saat pergerakan kemerdekaan Indonesia hampir padam, Syahrir dan Hatta membentuk surat kabar Daulat Rakyat untuk terus menyuarakan semangat pemberontakan pada Hindia Belanda. Awal perjuangan bawah tanah. Pada saat Jepang pertama kali menduduki Nusantara, tindakan pertama fasis Jepang pada saat itu adalah menyegel pesawat radio. Namun, pada saat itu, Sultan Syahrir memiliki pemancar radio ilegal yang tidak disegel oleh Jepang. Secara diam-diam, beliau mendengarkan siaran radio sekutu demi mencari informasi-informasi terbaru tentang Jepang dan dunia internasional. Perjuangan bawah tanah yang lainnya yaitu dengan mengadakan diskusi-diskusi politik dengan para generasi muda Indonesia. Menjelang kemerdekaan, Syahrir selalu mendesak Bung Karno untuk segera menyatakan kemerdekaan. Hal ini mendapat dukungan dari kelompok muda, sedangkan kelompok tua menolak. Soekarno sudah kepalang basah bekerja sama dengan Jepang, sehingga beliau memilih untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan Jepang agar tidak terjadi pertumpahan darah. Pada tanggal yang dijanjikan yaitu tanggal 15 Agustus 1945 untuk memproklamasikan kemerdekaan, namun Soekarno menundanya lagi dengan alasan keamanan yang belum kondusif. Setelah melalui proses yang panjang dan rumit, akhirnya proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri Indonesia yang pertama pada usia 36 tahun, tepatnya pada tanggal 14 November 1945. Syahrir juga merupakan perancang perubahan kabinet presidensil menjadi parlemen. Hal ini diawali adanya tentangan dari beberapa anggota KNIP terhadap bentuk pemerintahan presidensil yang dianggap otoriter. Dalam menyikapi hal ini, dikeluarkanlah maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang isinya memperbolehkan adanya partai politik dan adanya pergantian sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer. Dan saat itu juga Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri. Julukan Sultan Syahrir. Yang pertama yaitu Bung Kecil. Syahrir merupakan sosok yang memiliki peran sangat besar dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir memiliki postur tubuh yang kecil, sehingga beliau sering dipanggil dengan sebutan Bung Kecil. Yang kedua yaitu The Similing Diplomat. Syahrir sangat ahli berdiplomasi dengan dunia internasional demi pengakuan Indonesia di mata dunia. Strategi diplomasi yang Syahrir gunakan sering dikenal dengan nama diplomasi kancil. Pada tanggal 14 Agustus 1947, Syahrir berpidato di muka sidang Dewan Keamanan PBB dan berhadapan dengan wakil-wakil bangsa sedunia. Kemudian dengan piawai, Syahrir berhasil mematahkan argumen Eelco van Clevens, yaitu perwakilan dari Belanda di forum PBB tersebut,
sehingga menjadikan Indonesia berhasil merebut dan memperjuangkan kedaulatannya di kancah internasional. Berkat kecerdasannya dalam berdiplomasi tersebut, banyak yang memberi julukan kepada Sultan Syahrir sebagai The Smiling Diplomat. Kemunduran politik Sultan Syahrir. Setelah era demokrasi liberal, tepatnya pada tanggal 13 Februari 1948, Sultan Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Pada tahun 1955, dilakukanlah pemilihan umum yang pertama. Namun, ide yang dituangkan oleh Sultan Syahrir melalui partainya tersebut kurang mendapat banyak tanggapan dari masyarakat. Sejak saat itu, karir politik Sultan Syahrir terus merosot dan betul-betul menghilang karena pada tahun 1960 PSI resmi dibubarkan. Pada tahun 1958 terjadi kasus PRRI. Adanya kasus ini menyebabkan hubungan Sultan Syahrir dengan Insinyur Soekarno semakin memburuk. Akhir hayat dari Sultan Syahrir. Pada tanggal 7 Januari 1962 terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, namun Presiden Soekarno berhasil selamat. Dalam peristiwa tersebut, Sultan Syahrir dituduh sebagai otak percobaan pembunuhan itu. Tak lama setelah kejadian itu, Presiden Soekarno langsung menjadikan Sultan Syahrir sebagai tersangka, sehingga Sultan Syahrir langsung ditangkap dan dipenjara tanpa diadili. Di dalam tahanan, Sultan Syahrir terkena sakit stroke, sehingga pada akhirnya Soekarno memperbolehkan Sultan Syahrir untuk berobat ke luar negeri, dan keluarga Sultan Syahrir memilih untuk berobat ke Zurich, Swiss. Pada tanggal 9 April 1966, Sultan Syahrir dinyatakan meninggal dunia di usia 57 tahun saat di Swiss ketika beliau sedang berobat. Tanpa diketahui, beberapa bulan sebelumnya, ternyata Presiden Soekarno telah mempersiapkan Kepres nomor 76 tahun 1966 untuk menjadikan Sultan Syahrir sebagai pahlawan nasional.